Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi manajemen merek. Perkenalkan, nama saya Ulia Armina Maulidani dengan NPM 23510113. Di sini, saya akan membahas 7 bab materi manajemen merek. Manajemen merek. Nah, yang pertama ada bab 9, yaitu di bab 9 ini mengembangkan sistem pengukuran dan manajemen ekuitas merek. Nah, di bab 9 ini, kita akan belajar membangun sistem pengukuran ekuitas merek. Ibaratnya, kita membuat dashboard kesehatan untuk merek kita, seperti rumah sakit yang punya monitor detak jantung pasien. Nah, langkah yang pertama ini adalah melakukan brand audit atau pemeriksaan menyeluruh. Dulu, Gojek ini melakukan audit besar-besaran ketika ingin berekspansi dari ojek online menjadi super apps. Mereka mendata semua layanan, mulai dari GoRide, GoFood, GoSend, dan GoPay. Lalu mereka menggali persepsi konsumen. Apakah Gojek ini identik dengan ojek? Ternyata masyarakat sudah melihatnya sebagai solusi mobilitas dan pembayaran digital. Dari situlah lahir tagline satu aplikasi ragam solusi. Kedua, brand tracking studies. Riset rutin seperti Gojek selalu melakukan NPS dan sentimen media sosial. Ketiga, brand equity management system. Gojek ini memiliki tim khusus untuk menjaga konsisten merek di semua lini. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil, merek yang sehat itu harus rutin diukur. Jangan biarkan merek berjalan tanpa arah seperti kapal tanpa kompas. Selanjutnya bab 10, yaitu mengukur sumber ekuitas merek atau menangkap pikiran konsumen. Bab 10 ini mengajarkan cara membaca pikiran konsumen. Karena sumber ekuitas merek yang ada di kepala mereka, kita perlu alat yang tepat. Yang pertama dengan melakukan pendekatan kualitatif. Coba tanya teman Anda, apa yang Anda pikirkan tentang Indofood? Pasti jawabannya adalah Indomie, Indomilk, dan produk sehari-hari. Nah, ini adalah free association. Kemudian, projective technique, seperti meminta ibu-ibu menggambar suasana masak dengan sajiku. Selanjutnya, etnografi, yaitu dengan mengamati percakapan di sosial media, seperti Twitter, Instagram, atau TikTok. Kemudian, dengan melakukan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan mengukur brand awareness, yaitu dengan mengukur seberapa banyak yang tahu Telkomsel. Kemudian, ukur juga brand image-nya dengan skala. Dan hitung juga Net Promoter Score. Yaitu apakah Anda akan merekomendasikan Shopee ke teman. Nah, yang terakhir jangan lupa lakukan social media listening, seperti Tokopedia selalu memantau sentimen di TikTok dan Instagram. Nah, makin dalam kita memahami pikiran konsumen, maka makin kuat juga ekuitas merek kita. Selanjutnya kita masuk ke bab 11, yaitu mengukur hasil ekuitas merek atau kinerja pasar. Nah, di bab 11 ini kita beralih ke hasil nyata di pasar. Apakah ekuitas merek benar-benar menghasilkan uang? Nah, kita bisa melakukan dua metode, yaitu pertama adalah metode komparatif dan metode holistik. Nah, di metode komparatif ini, misalnya dengan melakukan uji coba blind test aqua dengan merek air minum lain yang tanpa label. Nah, banyak yang tidak bisa membedakan. Tapi begitu diberi label aqua, persepsi kualitas melonjak. Nah, ini adalah kekuatan ekuitas merek. Kemudian selanjutnya ada conjoint analysis. Nah, teknik ini dilakukan untuk mengetahui trade-off konsumen. Misalnya, milenial memilih Gojek versus Grab. Mereka menimbang harga, kecepatan driver, dan fitur promo. Selanjutnya kita masuk ke metode holistik. Yang pertama, residual approach, yaitu kurangi pengaruh fisik produk dari total preferensi. Kemudian yang selanjutnya ada valuation approach, yaitu dengan menghitung nilai finansial merek. Nah, di Indonesia, Brand Finance menilai Bank BRI ini sebagai merek perbankan paling bernilai, karena jangkauannya yang hingga ke desa-desa. Selanjutnya gunakan brand value chain, yaitu untuk menjawab pertanyaan sulit. Nah, apakah uang marketing kita benar-benar menghasilkan laba? Misalnya, apakah sponsor Garuda Indonesia di event MotoGP ini berdampak pada penjualan tiket? Intinya, ukur hasil merek secara kuantitatif agar kita bisa membuktikan kontribusi merek terhadap bisnis. Kemudian kita masuk ke bab 12, yaitu merancang dan mengimplementasikan strategi arsitektur merek. Di bab 12 ini kita membahas tentang peta keluarga merek. Nah, di Indonesia, perusahaan sering memiliki banyak merek. Indofood adalah contoh luar biasa. Mereka punya merek korporat Indofood. Kemudian keluarga merek seperti Indomie atau mie instan, Bogasari, Tepung, Citato, dan Popmi. Ini adalah brand hierarki yang jelas. Kemudian mereka memiliki brand portfolio. Peran setiap merek itu berbeda. Nah, Indomie ini adalah cash cow. Masih laku keras meskipun jarang iklan besar-besaran. Kemudian Citato ini adalah flanker brand, bersaing dengan snack impor seperti Pringles. Sementara Popmi adalah low and entry untuk menjangkau segmen yang lebih murah.
Nah, kemudian kita mengambil contoh lain, yaitu di perusahaan Gojek. Arsitekturnya berbasis korporat. Semua layanan ini menggunakan nama Go, seperti GoPay, GoFood, dan GoSend. Ini merupakan branded house. Kemudian, corporate branding juga penting. Contohnya Telkomsel dalam membangun citra sebagai terdepan, terluas, dan terhebat. Dan konsisten dengan sponsorship mereka di event-event nasional. CSR seperti bantuan untuk daerah terpencil juga memperkuat kredibilitas. Arsitektur merek yang baik membantu konsumen dalam memilih produk yang tepat dan perusahaan menghemat biaya pemasaran. Selanjutnya kita masuk ke bab 13, memperkenalkan dan menamai produk baru serta ekstensi merek. Nah, di bab 13 ini tentang ekstensi merek, yaitu meluncurkan produk baru dengan merek lama. Ada dua jenis ekstensi, yaitu line extension dan kategori extension. Nah, yang pertama ini adalah line extension, produk baru di kategori yang sama. Contohnya, Indomie dari rasa ayam bawang menjadi Indomie rendang, Indomie kari ayam, bahkan Indomie rasa ayam geprek. Nah, semua varian ini tetap dalam kategori mie instan, berhasil karena konsumen percaya pada kualitas Indomie. Selanjutnya kita ke kategori extension, yaitu produk baru di kategori berbeda. Contohnya, Aqua ini awalnya hanya air mineral, kemudian meluncurkan Aqua Splash atau air berkarbonasi dengan rasa. Ini lebih beresiko karena Aqua dikenal sebagai air putih netral. Kemudian apa sih keuntungan dan kerugiannya? Nah, keuntungannya ini dapat meningkatkan citra, mengurangi risiko, efisiensi promosi, dan memperluas pangsa pasar. Nah, kemudian kerugiannya adalah kanibalisme, melemahkan identitas merek, dan gagal merusak citra. Jadi, pastikan points of parity dan points of difference, kemudian gunakan sub-branding jika perlu. Misalnya, Garuda Indonesia yang punya Citylink untuk segmen murah, bukan Garuda dengan harga yang murah. Nah, ekstensi produk adalah pedang bermata dua, lakukan dengan riset dan perencanaan yang matang. Selanjutnya kita masuk ke bab 14, mengelola merek sepanjang waktu. Nah, di bab 14 mengajarkan kita bahwa merek tidak bisa statis. Nah, di Indonesia kita punya banyak contoh merek yang berhasil bertahan puluhan tahun. Yang pertama, reinforcement, yaitu memperkuat merek yang sudah kuat. Aqua sejak tahun 1970-an terus memperkuat asosiasi air murni sehat dan terlindungi. Iklan tersebut sudah melekat di benak konsumen. Mereka juga berinovasi dengan kemasan galon isi ulang yang lebih ramah lingkungan. Kemudian revitalisasi merek. Ketika merek menurun, contohnya Garuda Indonesia dulu sempat dikenal dengan layanan yang buruk dan keterlambatan. Mereka melakukan revitalisasi dengan fokus pada Indonesian Hospitality, yaitu dengan menekankan keramahan khas Indonesia dan meluncurkan layanan baru seperti lounge mewah. Sekarang Garuda menjadi salah satu maskapai terbaik. Krisis merek juga sering terjadi, contohnya Tokopedia pernah mengalami server down berkepanjangan. Mereka merespon dengan cepat dan transparan di media sosial, kemudian memberikan kompensasi voucher. Ini mirip dengan cara Johnson & Johnson dulu saat mengalami krisis Tylenol. Nah, respon yang cepat dan tulus menyelamatkan kepercayaan publik. Kemudian lakukan manajemen portofolio. Pensiunkan merek yang sudah tidak relevan. Contohnya, Smartfren dulu memiliki merek Smart untuk pasca bayar, lalu dipensiunkan dan fokus pada merek Smartfren untuk prabayar. Kemudian kita ke bab 15, yaitu mengelola merek lintas batas geografis dan segmen pasar. Nah, di bab 15 ini membawa kita keluar dari pasar domestik dan masuk ke pasar global serta segmen yang beragam. Di dalam negeri, kita bisa menargetkan segmen berdasarkan usia, seperti milenial yang sangat peduli pada keaslian dan tanggung jawab sosial, atau berdasarkan etnis, Afrika Amerika, Hispanik, dan Asia yang memiliki karakteristik unik. Contohnya, Toyota menggunakan bintang Korea Lee Min Ho untuk menarik konsumen Asia Amerika. Di pasar global, keuntungannya luar biasa, skala ekonomi, konsistensi citra, dan pertumbuhan. Tapi tantangannya juga besar, yaitu perbedaan budaya, bahasa, hukum, dan perilaku konsumen. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal, contohnya nama mobil Pajero yang memiliki arti buruk di Spanyol. Nah, kuncinya adalah think global, act lokal. Kita buat posisi merek yang seragam secara global, tapi eksekusinya disesuaikan dengan lokal. Coca-Cola misalnya, mempertahankan logo dan rasa dasar yang sama, tetapi lebih menyesuaikan iklan, kemasan, dan bahkan variasi rasa, seperti green tea di Jepang. Kemudian ikuti 10 Commitments of Global Branding, yaitu dengan memahami perbedaan, jangan ambil jalan pintas, bangun infrastruktur, gunakan komunikasi terintegrasi, jalin kemitraan, seimbangkan standarisasi dan kustomisasi, serta ukur ekuitas merek secara global. Merek global yang sukses adalah yang bisa berbicara dalam bahasa lokal tanpa kehilangan jati dirinya.
Kemudian kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 16, observasi penutup. Di bab ini, mari kita lihat apa yang bisa dipelajari dari perjalanan berbagai merek. Yang pertama ada brand report card, yaitu 10 kriteria merek kuat. Coba kita nilai Gojek. Nah, apakah manajer memahami arti merek? Kemudian, apakah merek terposisi dengan baik? Apakah fiturnya inovatif? Dan apakah ada sistem pengukuran di dalamnya? Kemudian, hindari 7 dosa besar manajemen merek, yaitu yang pertama, gagal memahami makna merek. Misalnya produk lokal mencoba terdengar asing, tapi tidak menyambung. Kemudian yang kedua, gagal memenuhi janji. Misalnya e-commerce janji tepat waktu tetapi datangnya terlambat. Kemudian yang ketiga, gagal mendukung merek. Yang keempat, tidak sabar. Misalnya startup ekspansi sebelum merek kuat. Yang kelima, gagal mengontrol merek. Yang keenam, gagal menyeimbangkan konsistensi dan perubahan. Dan yang ketujuh, gagal memahami kompleksitas pengukuran. Kemudian apa saja sih yang harus diprioritaskan oleh merek? Yang pertama, fokus pada konsumen. Dengarkan keluhan mereka, baik dari sosial media maupun secara langsung. Kemudian, ciptakan manfaat emosional. Bukan hanya produk yang murah, tapi juga kebanggaan menggunakan produk lokal. Selanjutnya, integrasikan online dan offline, misalkan Tokopedia yang buka toko fisik di beberapa kota. Selanjutnya, lakukan CSR, misalnya Aqua yang kampanye plastik daur ulang. Dan yang terakhir, gunakan data, seperti Shopee yang sangat agresif dalam personalisasi promosi. Brand marketer kedepannya harus lebih analitis, kolaboratif, dan melek digital. Nah, mereka ini adalah penjaga aset paling berharga perusahaan. Terima kasih yang sudah menyimak materi yang saya paparkan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.